Oke, sudah ada. Kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama supaya semua kegiatan kita dilancarkan ya, dan jaringan yang menjadi sarana utama kita juga baik di kalian maupun di ibu semuanya dilancarkan. Yuk kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke sayang ya. Ini sudah ada 23 orang total dari 35. Kita sambil jalan sambil menunggu. Mudah-mudahan teman-teman kalian yang masih ada kendala itu nanti dipermudah ya, ataupun dihilangkan kendala-kendalanya. Nah, sebelum kita mulai, kita mengingat kembali kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk ya, dimana yang pertama tadi alhamdulillah terima kasih kepada anak-anak yang sudah masuk tepat waktu di dalam game meet ini. Kemudian yang kedua, nanti dalam kegiatan pembelajaran kalian silakan untuk berperan aktif ya sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Kemudian tadi kita sudah mengawalinya dengan doa ya. Dan nanti apabila ada beberapa yang tidak disepakati, Bu akan komunikasikan dengan wali kelasnya ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang keadaan alam negara-negara di dunia. Yang sebelumnya, masih ingat kita telah membahas pelajaran apa di minggu sebelumnya? Tentang benua. Tentang benua. Yaitu kondisi geografis benua-benua di dunia ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang negara-negara di dunia ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian setelah mengikuti dan diskusi dalam kegiatan pembelajaran akan mengetahui kondisi alam negara-negara di dunia ya. Kemudian yang kedua kalian akan mengetahui pengaruh dari kondisi alam negara-negara di dunia tersebut dari pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi ya. Sebelum kita mulai, silahkan anak-anak tulis di kolom chat terkait dengan perasaan atau emosi kalian saat ini ya. Apakah kalian sedang senang, kemudian sedang dalam keadaan marah, bahagia, kemudian kecewa, silahkan tulis di kolom chat. Untuk semuanya, tidak hanya satu orang. Oke, Denis Sidki, alhamdulillah sedang dalam keadaan menyenangkan. Yang lain sayang? Oke, Bagas juga senang. Kemudian Dafa Hidayat agak senang. Arta biasa aja Bu. Yang lain? Oke, ada Arga biasa aja. Gilby biasa aja. Yang lain? Baru berapa orang nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haikal biasa aja ya. Oke, ada Nabil sedikit senang, Ridwan Putra biasa aja. Oke, ada Raffi. Nah, untuk ketika chat-chat seperti ini kalian melaksanakannya, berarti kalian sudah responsif ataupun aktif dalam kegiatan pembelajaran kita. Di Moodle sudah Ibu kirim materi terkait keadaan alam negara-negara di dunia ya, dan sudah Ibu kirim juga terkait dengan video ya, video tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Nah, ini sudah ada ya. Nanti ini ada kondisi alam negara Jepang. Kita putar sebentar. Nah, untuk hal ini
video nanti bisa kalian lihat. Kita mulai saja di sini untuk melihat kondisi alam negara-negara di dunia. Yang pertama di sini kondisi alam negara di dunia ini memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan negara lainnya, ya, baik keadaan alamnya maupun keadaan penduduknya. Dalam bagian ini kalian akan mempelajari keadaan alam beberapa negara di dunia. Nah, di buku itu kan ada sekitar 9 negara, ya. Ada yang sudah baca belum? Ada negara apa saja? Jepang, Tiongkok, Amerika Serikat, Tiongkok, Amerika Serikat, Oh ya, ada Amerika, yaitu Brazil, Jerman, Brazil. Inggris. Oke, ya, terima kasih Denis Arta, ya. Nah, di dalam buku ada sekitar 9 negara, tapi yang akan kita bahas di sini hanya 5, ya. Hanya ada 5 negara. Yang pertama Jepang, yang kedua Amerika Serikat, yang ketiga itu Inggris, yang keempat itu negara Australia, dan yang kelimanya Mesir, ya. Coba dari kelima negara itu kalian sebutkan secara cepat, ya, terdapat di benua apa saja, ya. Rebutan nggak apa-apa semuanya. 1, negara Jepang ada di benua mana? Asia. Oke. Yang kedua, negara Amerika Serikat berada di benua mana? Amerika Utara, Oke, bagus sayang. Yang ketiga, negara Inggris ada di benua mana? Eropa, Oke. Yang keempat, Australia ada di benua mana? Australia, Australia, Oke. Terakhir, negara Mesir ada di benua mana? Afrika. Oke, terima kasih nak. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hafal untuk lokasi ataupun letak-letak negara-negara tersebut. Nah, di mana ada di setiap negara yang akan kita bahas ada mewakili dari 5 benua di dunia. Ya, kita lanjut. Nah, untuk lebih kalian memahami negara-negara di dunia ini dari 5 negara tadi. Nah, di sini diharapkan kalian mampu mengembangkan rasa ingin tahu, ya, kemudian komunikatif dan disiplin. Yang pertama, ini ada negara Jepang, ya. Kira-kira apa sih yang kalian ketahui tentang negara Jepang? Negara Sakura, Bu. Oke, negara Sakura, bagus Arta. Yang lain? Negara yang dingin mungkin. Oke, Bagas, negara dingin Bu. Lain, yang lainnya mana lagi suaranya? negara kekaisaran. Oke, kekaisaran ya. Oke, sip. Dari Denis Sidki, negara ya kekaisaran. Yang lain lagi, satu lagi dah. Negara maju. Oke, negara maju, bagus. Yang itu adalah karakteristik dari negara Jepang ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, negara maju, betul bahwa Jepang merupakan salah satu negara industri yang produknya merambah ke berbagai belahan dunia ya, di mana setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang ya, lalu lalang di jalanan sampai ke pelosok negeri ya. Tidak hanya motornya saja tapi juga pabrik-pabriknya ada di negara kita. Nah, tadi juga yang disampaikan Denis, kekaisaran Bu, bahwa di sini kepala negara dari Jepang itu adalah seorang kaisar ya. Kepala negaranya kaisar, di mana menggunakan sistem pemerintahan kerajaan konstitusional. Nah, ini ada aktivitas individu di mana nanti kalian akan mengerjakan lembar kerja ya. Ibu buka dulu lembar kerjanya. Oke, sudah bisa dilihat untuk lembar kerja? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini nanti sambil kita membahas, kalian memperhatikan ya lembar kerjanya. Kalian nanti bisa lihat di classroom setelah ini untuk menganalisa apa yang akan kalian kerjakan dalam lembar kerja, yaitu ada di sini untuk kondisi alam ya dari 5 negara. Pegunungannya bagaimana, pegunungan apa saja yang ada, dataran rendahnya, dataran rendah apa saja ataupun ada di sebelah mana, dan dataran tingginya itu terdiri dari dataran tinggi apa dari setiap negara, dan sungai serta danaunya ya, itu kondisi alam. Kemudian untuk yang kedua ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di sini, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi
ya. Jadi kondisi alamnya ketika apakah tadi pegunungan, kemudian dataran tinggi ataupun sungai dan perairan lainnya, apakah berpengaruh terhadap kegiatan ekonominya, nanti kalian jelaskan di sini. Oke. Dan untuk laporan nanti kita kan di jam kedua masih ada ya, nanti di siang hari kalian itu online. Untuk laporannya kalian tulis dulu di dalam isi LKPD, kemudian laporan yang akan kalian kumpulkan itu bisa berupa PowerPoint ya, kemudian bisa berupa video ya, atau bisa berupa poster ya, poster dan juga infografis. Nah, dalam hal ini ketika poster atau infografis kalian bisa menggunakan secara online. Ada yang tahu aplikasi Canva? Ya Bu. Iya. Arta sudah tahu tak aplikasi Canva? Saya ini Bapak tahu mau tetapi nggak ngerti cara makainya. Oke, nih Ibu kasih sedikit tutorial untuk penggunaan aplikasi Canva ya. Nah, Ibu lakukan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Bu, mau nanya. Apa boleh tak? Jepang Barat sekarang negaranya apa aja Bu? Kenapa? Ada Bu. Ada Korea Selatan. Nah, dulunya pernah menjadi jajahan wilayah Jepang. Oh, Korea. Maksudnya itu Nah. Korea. Sama halnya mungkin seperti dulu ya, untuk daerah-daerah kawasan yang dikuasai oleh Jepang. Oke, nah untuk selanjutnya, untuk kesimpulan pembelajaran kita, kalian untuk menuliskannya ada yang namanya juga aplikasi Padlet ya. Sebentar nanti Ibu kirim linknya ke kalian. Jadi kalian kirim atau buat kesimpulan di Padlet. Nah, Ibu sudah siapkan. Layarnya kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Kalian buka, kemudian kalian klik tanda plus di bagian kiri bawah. Di situ tulis nama kalian dan kesimpulan ya dalam pelajaran ini. Oke, perhatikan. Yang harus kalian tulis, kalian membuat jurnal ya. Kalian membuat jurnal atau refleksi pembelajaran kita. Apa yang harus kalian tuliskan di sini? Mohon didengarkan semuanya ya. Kalian ini Ibu ini dulu. Nah, Ibu contohkan dulu. Nah, kalian tulis di sini misalkan nama M Arda. Nah, ditulis di sini apa yang ditulis? Tulis mengenai perasaan apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran ini. Apa yang menarik, hal baru apa yang kalian dapat, dan perasaan apa yang akan kalian lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Ya, yang pertama berarti tulis nama, kemudian perasaan apa yang kalian miliki setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian apa kekurangannya dan bagaimana tindak lanjut kalian untuk kegiatan berikutnya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke, pertemuan silakan. Bu. Oke, ada anonim. Nah, namanya belum disebut nih tadi nih. Anonim berarti namanya belum ditulis. Oke, ada Dava. Menyenangkan, masih agak sedikit patah-patah atau nge-lag. Saya sudah mempelajari negara-negara di dunia. Kedepannya saya akan lebih banyak berkomunikasi di media. Oke, Dava. Bagus, sayang. Ya. Kemudian ada dari siapa nih? Denny Sidki. Metode pembelajarannya menarik serta mendapatkan banyak hal baru tentang negara di dunia. Kedepannya mau mencari informasi lebih banyak negara di dunia. Oke, terima kasih sayang Denis. Nah, untuk minggu yang akan datang kita akan bahas tentang sumber daya alam di benua Asia dan benua lainnya ya. Ada lagi? Oke. Ya, sebelum kita mengakhiri silakan kita sudahi dengan baca hamdalah ataupun silakan pimpin
Dari di antara kalian untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa. Karena kita sudah belajar hari ini dengan menyenangkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Arta ya. Nah, untuk kegiatan hari ini kita sudah selesai ya. Nanti untuk penugasan silahkan dikirim di Classroom, mau bentuknya PowerPoint, mau poster silahkan kirim di Classroom ya. Oke, Bu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh keluar anak-anak. Sukses semuanya. Waalaikumsalam Sehat-sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatia Lewati, CGT Angkatan 2 dari Kabupaten Bekasi, dari Sekolah SMP Nurul Ilmi. Refleksi dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan pada hari ini, yang pertama mengenai perencanaan. Dalam perencanaan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bersama kelas 9C, sebelum melaksanakan saya melakukan perencanaan, yaitu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana dalam RPP tersebut tidak hanya kompetensi-kompetensi yang akan disampaikan yang harus diraih oleh siswa, tetapi di sini juga berkaitan dengan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, dalam perencanaan pembelajaran diferensiasi, saya melakukan survei terlebih dahulu kepada anak kelas 9C terkait dengan informasi yang harus saya dapatkan, yaitu bagaimana kesiapan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Di sini saya mendapatkan informasi dari anak-anak bahwa ada beberapa anak-anak yang memang sama sekali belum mengetahui negara-negara di dunia dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya. Dan ada juga anak-anak yang sudah mengetahui negara-negara di dunia dan belum mengetahui pengaruh dari kondisi alam negara-negara di dunia. Itu untuk pembelajaran diferensiasi survei yang saya lakukan. Selain itu juga mengidentifikasi anak itu senangnya belajar dengan menggunakan auditori ataupun visual ya, dan kinestetik. Informasi ini juga saya dapatkan dari anak-anak. Untuk perencanaan kegiatan pembelajaran sosial emosional, saya di sini menampilkan 2 kompetensi. Yang pertama yaitu kesadaran diri dan yang keduanya yaitu pengelolaan diri. Untuk kesadaran diri saya lakukan di awal kegiatan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi perasaan anak-anak, dan alhamdulillah kondisi anak-anak sebagian besar yaitu dalam keadaan senang dan bahagia, atau ada juga yang merasa biasa saja. Kemudian untuk identifikasi ataupun kompetensi yang kedua yaitu terkait dengan kompetensi pengelolaan diri. Di sini saya lakukan di kegiatan penutup, di mana anak-anak mengidentifikasi atau melakukan jurnal refleksi, di mana untuk dalam kegiatan pengelolaan diri saya menggunakan aplikasi Padlet. Di situ anak-anak melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran, apa yang mereka dapatkan dan tindak lanjut apa di kegiatan mereka selanjutnya. Dan alhamdulillahnya anak-anak sebagian besar mengirimkan, dan ada juga yang terkendala dengan jaringan yang tidak bisa masuk link dari Padlet yang saya kirim. Dan untuk pelaksanaannya, alhamdulillah dari kegiatan pelaksanaan itu berjalan dengan lancar ya, dari perencanaan yang sudah dilakukan. Akan tetapi di sini memang untuk proses kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, terutama untuk diferensiasi konten, ada beberapa yang tidak terpenuhi karena yaitu untuk memutar video, masih belum bisa memutar video dengan baik ya, karena suaranya tidak terdengar ke anak-anak. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memperbaiki supaya bisa memutar video ke anak-anak yang memang bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka yang auditori seperti itu. Kemudian
Untuk perbaikannya, saya akan memperbaiki kinerja dan perencanaan yang akan saya lakukan, terutama pada saat pelaksanaan menggunakan aplikasi-aplikasi Gmeet untuk bisa lebih dilaksanakan secara efektif dan mampu memberikan kebutuhan kepada murid. Terima kasih, mudah-mudahan membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.